Tuhan mengizinkan saya melewati semua itu ya, sehingga saya hari ini bisa ada saya hari ini karena pengalaman masa lalu yang cukup sulit. Orang tua saya bangkrut waktu itu, papa saya umur 8 tahun. Kemudian mami saya pergi meninggalkan kami umur 10 karena beliau harus berusaha cari jalan gitu. Kami dititipkan di Pulau Bangka di kota Pangkal Pinang kepada saudara papa. Jadi papa saya ini asli dari keturunan China Tionghoa yang naik perahu datang ke Indonesia nggak tahu beberapa lama yang lalu ya. Mereka punya usaha di Pulau Bangka ini di kota Pangkal Pinang yang cukup maju. Nah, kami dititipkan di sana di sebuah rumah. Nah, di rumah itu cuma ada saya, kakak saya, adik saya gitu. Saya masih ingat umur 10 itu, dari umur 8 pun saya udah mulai harus belajar, bisa cuci baju, ngepel dan sebagainya. Dan saya belajar masak, ikan itu saya cuma cuci tanpa dibersihkan, saya cemplungin aja di kuali. Pengalaman masak pertama kali, belajar ke pasar gitu. Nah, itu umur 10. Waktu itu sempat nggak punya pembantu karena hidup susah dan keluarga papa yang sebenarnya mampu hanya memberikan uang makan aja gitu. Akhirnya mami saya karena sudah mulai ada jalan, dia di Jakarta waktu itu. Jadi saya dan kakak saya dan mami saya itu lahir di Jakarta, dan mami saya akhirnya kirim pembantu untuk mengurus kami. Nah, kemudian papa saya juga pergi untuk cari jalan lagi gitu. Jadi kami ditinggalkan betul-betul tanpa orang tua. Umur 11 itu totally nggak ada papa mama ya. Kemudian hidup luntang-lantung sampai umur 14 saya diambil mama lagi. Saya disekolahkan di Jakarta. Itu pun tidak tinggal sama mama, saya dikontrakan rumah di Kelapa Gading. Saya di SMA, nah disitulah saya ketemu sama suami saya hari ini. Nah, kemudian saya kuliah di Australia itu pun setelah lulus SMA, sebenarnya mami saya tidak berniat mengirim saya ke Australia, tapi adik saya waktu itu yang harusnya disekolahkan ke Australia. Kakak saya diadopsi oleh kakak papa yang migran ke Sydney, Australia tahun 93. Kakak saya dibawa juga sama beliau. Kemudian adik saya ingin disekolahkan ke Sydney, Australia oleh ibu saya tahun 96. Tapi tiba-tiba adik saya sakit tipes, dan karena sudah terlanjur bayar sekolahnya, anak dengan marga sama bisa menggantikan. Oleh sebab itu saya yang dikirim pada akhirnya. Nah, di Sydney saya nggak boleh pulang sama ibu saya selama 4 tahun sampai tahun 2000. Nah, di dalam 4 tahun itu mami saya cuma biayai kuliah itu 1 tahun. Nah, selebihnya saya harus kerja sendiri. Kerja mati-matian supaya bisa bertahan hidup, bayar kuliah, untuk makan, tempat tinggal. Saya hanya bisa tinggal di ruang tamu selama 3 tahun karena nggak sanggup bayar kamar gitu. Saya tinggal di ruang tamu, disekat aja gitu pakai tatami namanya, supaya saya bayarnya murah. Dan setiap hari Minggu saya jualan makanan kecil di gereja. Kemudian hari Senin sampai Sabtu saya kerja di Nandos, ayam Portugis waktu itu. Kemudian saya kerja di berbagai tempat gitu supaya bisa bertahan hidup sambil kuliah. Nah, pernah suatu hari saya nggak bisa bayar uang kuliah saya, uangnya cuma kurang $200. Saya datang ke seseorang yang saya anggap dia baik hati dan seharusnya mau membantu, karena saya tuakan sebagai orang yang cukup rohani begitu. Tapi ternyata tega sekali, saya disuruh buat surat hutang. Saya Henny meminjam uang sebesar $200 gitu. Dan singkat cerita, saya sempat ditaruh di sebuah rumah untuk mengurus anak-anak orang kaya di sebuah apartemen. Saya pikir saya ditaruh di situ sebagai kakak pembina. Tapi ternyata saya di situ juga diperlakukan seperti pembantu sama mereka. Saya menyadarinya ketika anak yang punya rumah itu bilang ke saya, "Ci, tolong setrikain baju saya," gitu. Terus, "Ci, tolong bikinin saya Indomie." Jadi saya diperintah-perintah seperti pembantu. Nah, saya baru ngerti bahwa hutang $200 itu membuat saya jadi hamba buat mereka begitu. Nah, jadi saya pernah ngerasain mau sekolah susah, ya mau bayar uang sekolah nggak bisa, sampai ditaruh di rumah orang jadi budak begitu kan. Dimarah-marahin sama yang punya rumah, mau ngapa-ngapain aja dimarahin gitu.
hidup saya susah sekali, dan sama orang tua sama sekali nggak tahu mami saya tinggal di mana, nomor teleponnya berapa, seperti nggak pernah berhubungan lagi. Makanya saya bilang saya seperti dibuang di Australia. 1 tahun saya sempat menumpang di rumah paman saya, tapi karena sudah terlalu banyak orang di sana, saya terpaksa tinggal di ruang tamu sisanya. Ibu saya kembali menghubungi saya itu di tahun 2000. Nah, disitulah saya baru ketemu lagi sama mami saya dan saya diperbolehkan pulang untuk berlibur. Hidup saya hancur sejak usia 14 tahun ya. Saya udah pacaran ganti-ganti dari umur 12 gitu ya. Jadi hidup morat-marit, ditelantarkan orang tua, nggak dapat kasih sayang. Nah, harus kerja keras untuk bertahan hidup, untuk bisa sekolah, untuk bisa kuliah. Nah, pengalaman-pengalaman pahit ini, bagaimana saya diperlakukan tidak adil, dianiaya secara batin sama orang kaya, membuat saya belajar bahwa hidup jadi orang miskin tuh nggak gampang. Dan saya ngerti bahwa anak-anak itu tidak pernah memilih untuk lahir di keluarga apa, jadi anaknya siapa. Dan mereka berhak bahagia. Nah, saya bahagia hari ini karena apa yang saya lakukan. Oleh anugerah Tuhan, saya bisa memberikan kebahagiaan buat 4.000 anak di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan lebih banyak lagi ke depannya. Banyak orang miskin itu lahir miskin, tapi tidak mungkin semua orang mati miskin gitu. Nah, saya punya pedoman, saya harus bisa cukup untuk diri sendiri supaya saya punya lebih buat orang lain.